lagi sekali saya katakan, jangan pernah keluar kata lagi, pokoknya tidak. Awas kata-kata itu. Membuat suami akan gampang selingkuh. Saudara, waktu saya makin dalam belajar tentang firman Tuhan dan fakta sehari-hari hebat. Mengapa papa kita adalah satu-satunya Tuhan yang membenci perceraian dan tidak ada poligami? Karena nafsu seks laki dan perempuan itu beda. Laki itu sudah mencapai orgasme atau klimaks satu hari itu. Sulit kalau normal, ya nggak normal sih ada. Sehari cukup, satu kali nggak bisa terus-terusan. Maka itu nggak mungkin seorang suami punya istri lebih dari satu. Kuda dia atau kerbau saya nggak tahu. Karena itu masalah seksnya. Kenapa lebih banyak pelacur laki daripada pelacur perempuan? Maaf. Karena papa menciptakan seks bagi perempuan. Seorang perempuan itu bisa orgasme berapa kali dalam sehari. Laki tidak. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu bila kita saling mengerti. Jadi begitu kita setuju, dua-dua sama baik, kita sama-sama mengerti. Sama-sama tahu, manis hubungannya. Demi nama Yesus, inilah prioritas. Waktu kita suami istri melakukan hubungan itu, sungguh saudara, surga turun ke bumi. Waktu kita keluar kamar, kita bawa surga. Anak-anak kita, pembantu, sopir, karyawan, semuanya akan melihat ada surga dalam hidup kita. Tapi begitu kita nggak beres berdua, walaupun kita melakukan hubungan suami istri, tapi karena terpaksa, karena jengkel, karena marah, celakalah kita. Bagaimana sendiri saja bisa panas? Hanya dua orang yang tidur bersama bisa panas. Itu artinya kesehatian kita suami istri membawa kuasa surga turun ke rumah tangga kita. Dan begitu ada kuasa surga turun, ada panas itu, ada power, ada kuasa yang hebat itu, enggak ada setan yang berani menjamah kita. Setan goblok dan setan nekat aja enggak, apalagi yang setan pinter. Lebih tidak lagi. Nah, berarti saudara nggak ngerti yang saya maksud, karena wajah saudara nggak berubah. Kalau kita harmonis suami istri, hidup kita rukun, bahagia, saling mengerti, urusan tempat tidur beres, saling terbuka satu dengan yang lain, maka Yesus ada di tempat tidur kita. Katakan amin. Kita sepakat, Matius 18 ayat 19. Dua orang sepakat di bumi, minta apapun Bapa akan memberikan. Itu kuasa yang paling dahsyat. Karena di tempat tidur kita sepakat, di tempat tidur kita sehati, di tempat tidur kita harmonis. Maka itu saudara, jujur, kalau saudara berdua sudah 1 bulan atau lebih nggak pernah ada suara tertawa di tempat tidur, rumah tanggamu dalam bahaya besar. Dengarkan kata itu. Kapan terakhir kali kita berdua bisa bergurau di tempat tidur? Saya selalu tanya pada anak-anak, dengarkan ini ya. Kapan terakhir kali kamu anak-anak melihat papa mamamu berdua bergurau? Gelitik-gelitikan, wah, kejar-kejaran di rumah, tapi jangan bawa parang kalau kejar-kejaran di rumah. Saya tanya pada anak-anak, kapan terakhir kali kalian dua lihat papa mama berdua bergurau? Waktu mereka duduk di meja makan bisa senyum-senyum tertawa. Saudara, kalau itu rajin kita kerjakan, itulah kebahagiaan dan keberuntungan anak-anak kita. Katakan amin. Anak-anak akan bahagia kalau mereka lihat kita selalu tertawa bergurau. Saudara, nggak usah kasih duit banyak-banyak, anak-anak sudah kenyang sendiri karena kebahagiaan. Yang sudah tua juga, opa oma, jangan bilang, jangan kayak muda, sudah tua. Awas kata-kata begitu. Walaupun sudah tua, untuk bergurau berdua tetap sampai biar cucu-cucu pun bangga lihat opa omanya masih lucu. Katakan amin. Cucu-cucu akan bahagia sekali. Serius sudah. Jadi kebahagiaan kita duit. Ada yang kaku betul mukanya, lihat ke depan aja nggak mau lihat istrinya itu dia tuh, cuma lipat tangan aja, awas tuh. Berarti saudara nggak beres pernikahan saudara. Awas. Ayo siapa yang nggak lihat-lihatan kiri kanan, awas itu hari ini. Ada apa-apa di rumah tangga saudara itu. Jujur, kapan terakhir kali kita berdua berguru? Jangan bilang, wah Monas belum jadi. Boleh, itu tahun berapa? Gawat sekali kalau sampai begitu. Saudara, penting sekali keharmonisan kita. Ada power yang turun dari surga. Amin. Kejadian 2 ayat yang ke-25.
Kejadian 2, keterbukaan kita jujur suami istri. Suami kita janji, kalau sampai istri kita menceritakan apa adanya masalah tempat tidur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan ngancam. Awas itu. Tolong Bapak Gembala majelis layani Jumat. Berikan jam-jam khusus, semua kita saling terbuka dalam tempat tidur kita. Kok gak ada yang ngamen? Harus itu terbuka. Ada yang bimbing. Maka itu saudara, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini. Maaf, kalau Jumat ini sudah ada, saya minta maaf karena saya belum tahu. Apa yang saya maksud? Saya dalam konseling pernikahan, ya, seringkali gereja melakukan konseling pernikahan itu pasti sebelum menikah. 100%. Saya tidak. 25% itu saya beri sebelum menikah. Yang 75% saya beri setelah menikah. Nah, ini banyak pendeta nggak ngerti. Duh, kenapa begitu? Cobalah renungkan. Belum pernah tahu apa-apa dikasih teori panjang-panjang. Dua orang cuma bengong saja. Lo jawab iya atau tidak? Jadi teori itu 25% saja sebelum pernikahan. Setelah pernikahan, saya akan rajin telepon, saya akan tanya mereka. Karena mereka baru tahu. Dan itu penting. Lakukan ini gereja. Justru masalah pernikahan timbul setelah menikah, bukan sebelum menikah. Amin. Awasi mereka setelah menikah itu. Apalagi 3 bulan pertama. Saya akan cecar mereka. Saya akan tanya banyak hal. Saya membuka diri. Istri saya pun membuka diri. Gak usah malu. Ayo cerita. Ternyata itu penting, saudara. Setelah menikah, bukan sebelum menikah. Gereja sangat gak bertanggung jawab. Masa perusahaan-perusahaan terkenal di dunia saja ada istilah after sales service. Gereja goblok betul gak mau pakai cara itu. Setelah menikah dibiarkan. Kasihan mereka. Jadi dua-dua sama bodoh, gak tahu apa ini. Janjinya gereja, konseling menikah, pranikah harus dilanjutkan setelah menikah juga. Kita ikuti mereka, kita tolong mereka dalam banyak hal. Nah, disitulah saya belajar banyak hal yang saya juga nggak pernah tahu dari mereka. Oh, ada yang begitu, oh ada yang begitu, menarik sekali. Justru saya makin ditantang, cari ayatnya di mana. Hebat sekali Alkitab itu. Oke, Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Manusia dan istrinya, itu Adam dan Hawa. Yang penting bukan telanjangnya, tetapi mereka bagaimana? Tidak merasa malu. Nah, saudara, pertama saya belajar ayat ini tahun 80-an awal. Saya itu bilang, Papa, ngapain ayat ini ditulis buat penuh Alkitab saja? Siapa yang tidak tahu kalau zaman itu mereka dua masih telanjang karena memang belum ada pabrik tekstil. Tapi kalau sampai ini ditulis, saudara, ternyata ada rahasia. Dan semua kembali pada tempat tidur lagi. Kata telanjang di sini tidak ada unsur seks sama sekali, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi ini bicara soal ketulusan, kejujuran, keterbukaan. Suami istri, begitu kita menikah, laki perempuan, maka di antara kita berdua tidak boleh ada rahasia. Katakan amin. Tidak boleh ada rahasia sama sekali. Kenapa? Karena ada kunyuk jelek satu itu. Di mana kita ada rahasia dalam pernikahan, maka setan bisa sembunyi di balik rahasia itu. Apa-apa yang ditutupi, itu tempat iblis bersembunyi. Jadi suami istri harus jujur. Apa adanya ngomong itu. 2 hal yang penting di ayat ini. 1 adalah kejujuran, 2 adalah komunikasi. Maka itu suami istri tidak boleh untuk tidak bicara kecuali karena satu kejadian, lagi sakit gigi dan sariawan penuh di mulut, itu baru boleh tidak ngomong. Kalau nggak ada sakit itu tidak boleh, harus ngomong suami istri, harus cerita sekecil apapun. Awas, yang sekarang juga kalau karena tugas tanggung jawab bisa jauh, nggak ada alasan, ada SMS, awas. Harus komunikasi, harus cerita. Kami kalau sering bisa begini, karena istri saya kalau cuma sebentar gak bisa ikut,
Saudara, maka SMS. Lagi sekali saya katakan, jangan pernah keluar kata lagi. Pokoknya tidak. Awas kata-kata.